muslimah, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita melanjutkan lagi materi IPA kita. Silakan buka buku kamu halaman 11 ya. Buka buku kamu halaman 11. Kita hari ini akan belajar tentang peredaran darah pada manusia. Ya. Siapkan buku catatan kamu dan juga buku latihan kamu untuk kita hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian sudah dalam keadaan yang segar ya, sudah mandi, sudah sarapan, sudah cantik, sudah ganteng ya untuk menerima video pembelajaran hari ini. Oke, kita masuk ke materi kita yaitu tentang peredaran darah manusia. Nah, di sini ada peredaran darah manusia seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kalau kemarin kita udah belajar tentang organnya, ya, kemudian bagian-bagian dari bagian organnya serta fungsi. Nah, kalau untuk hari ini kita akan melihat aliran darah kita itu bekerja seperti apa. Dan kita lihat di sini ada dua bentuk peredaran darah manusia berdasarkan aliran darahnya. Yang pertama adalah peredaran darah besar. Dan peredaran darah besar itu adalah darah dari jantung ya ke seluruh tubuh, kemudian balik lagi dia ke jantung. Dan untuk alurnya atau alirannya itu adalah berasal dari jantung, yaitu bilik kiri. Dari bilik kiri menuju aorta pada bagian atas ya, kemarin sudah kita gambarkan. Kemudian dia masuk ke pembuluh arteri, kemudian ke kapiler seluruh tubuh, kemudian dia ke bagian pena atas dan bawah, baru dia kembali lagi ke jantung, yaitu pada bagian serambi kanan. Kalau untuk peredaran darah kecil ya, itu artinya darah mengalir dari jantung ke paru-paru ya, kemudian balik lagi dia ke jantung, dimana alurnya atau alirannya adalah jantung bagian bilik kanan, kemudian menuju arteri paru-paru, pena paru-paru, dan balik lagi dia menuju ke bagian jantung di serambi kiri. Jadi untuk membedakan peredaran darah besar dan darah kecil itu diperhatikan dan perlu diingat adalah kalau dia berawal dari bilik kanan maka dia akan berakhir di serambi kiri. Kalau dari bilik kiri berakhirnya di serambi kanan. Jadi kebalikannya ya, pasangannya berbalik. Balik kanan berpasangan sama serambi kiri. Kalau dia bilik kiri maka dia berpasangan pada serambi kanan pada bagian tubuh. Untuk alurnya kalau dia besar ya itu untuk seluruh tubuh, dari jantung ke seluruh tubuh dan balik ke jantung. Tapi kalau dia peredaran darah kecil itu tujuannya adalah ke bagian paru-paru ya. Jadi ingatnya jantung, paru-paru, jantung itu berarti itu kecil. Kalau dia besar berarti jantung, seluruh tubuh jantung ya. Untuk mengingatnya pahami ya bahasanya. Kalau untuk alurnya itu akan mudah terlihat apapun, kalau di pilihan ganda pun yang mudah terkecoh cuma di bagian jantung ya, pasangan dari jantungnya. Kalau dia bilik kiri dia berpasangannya sama serambi kanan. Kalau bagian tengah di sini itu tidak terlalu sulit menghafalnya. Kalau dia ada tulisan paru-paru berarti dia tujuannya ke peredaran darah kecil. Kalau darah besar dia tidak menggunakan paru-paru ya. Nah, untuk gambar alirannya kita akan gambarkan berikut ini. Oke, kita gambarkan seperti ini ya. Kalau di buku kamu gambarnya seperti ini ya. Di sini adalah paru-paru, ini adalah seluruh tubuh ya perjalanannya. Ya. Bukan berarti paru-paru kita tuh di atas kepala kita, tidak demikian. Tapi pemahamannya ini adalah bagian dari tubuh kita ya. Jantung dan paru-paru ini adalah di dalam tubuh kita, tapi kita karena tubuhnya kita buat di bagian bawah ya seperti ini.
Anggap aja ini adalah tubuh manusia ya. Di paru-paru dan jantung ini ada di dalam tubuh manusia, tapi tidak digambarkan di dalam ya, tapi dibuatkan arah seperti ini biar kalian mudah memahami. Nah, mari kita lihat alirannya ya. Oke, di sini ada paru-paru, kemudian ada tubuh ya. Sama-sama diperhatikan, dilihat. Mari kita lihat untuk peredaran darah yang pertama, yaitu kita ambil peredaran darah yang besar ya, dimana berasal dari jantung, yaitu bagian bilik kiri. Seperti yang kita tahu kemarin, bilik kiri berarti di sebelah sini ya. Dari bilik kiri berarti kita awali dari sini, kita buat panahnya. Ini bilik kan, jadi dari bilik itu menuju ke bagian aorta, jadi bagian atas ya. Berarti dia menuju ke yang di sini ya. Kita bikin panahnya, dia menujunya ke sini ya kan, ke bagian aorta, kemudian ke kapiler tubuh, berarti sepanjang ini ya. Baru dia masuk ke bagian tubuh, kapiler-kapiler yang terdapat dalam tubuh kita akan meneruskan aliran darah tersebut ke bagian pena atas dan pena bawah ya. Sini nanti ada penanya, kemarin baru kita pelajari bagian pena. Kemudian setelah itu dia balik lagi ke bagian jantung, tapi di serambi kanan ya. Nah, kalau dia di serambi kanan berarti otomatis dia masuk ke bagian di sini. Dia masuk ke bagian serambi. Jadi sini dia, karena serambi di bagian atas, kalau bilik itu di bagian bawah. Nah, setelah dari bilik kiri ya, dari bilik kiri dia menuju ke bagian kanan ya. Jadi prosesnya dari bagian di sini, bilik kiri menuju aorta, kemudian ke kapiler seluruh tubuh, kemudian bagian pena atas dan bagian pena bawah, kemudian menuju ke bagian jantung, yaitu serambi kanan ya. Kemudian untuk peredaran darah kecil, mari kita lihat. Kalau darah kecil itu dari bilik kanan menuju paru-paru ya, kemudian balik lagi dia ke jantung. Mari kita lihat arahnya. Kita buat ya dengan garis putus-putus ya. Berawal dari bilik kanan, berarti bagian di bawah sini. Ya, kita bikin garis putus-putusnya. Panah putus-putus itu peredaran darah kecil ya. Kemudian dia menuju ke arteri paru-paru, berarti yang naik ke atas ini. Nah, berarti ini. Menuju paru-paru, dan dia akan masuk lagi jantung ya, bagian jantung, yaitu di serambi kiri. Begitulah aliran dari peredaran darah ya. Jadi peredaran darahnya, kalau dia darah besar, dia berasal dari bilik kiri ya. Di bilik kiri dia menuju ke bagian aorta, kemudian arteri, ke seluruh tubuh. Kemudian dia balik ke bagian jantung, yaitu masuk ke bagian serambi kanan. Dari serambi kanan ya, kemudian darah mengalir ke bagian bilik kanan. Nah, bilik kanan ini naik ke bagian paru-paru ya.
mengalirkan darah ke bagian paru-paru dari bilik kanan, ya, dari bilik kanan dia menuju arteri paru-paru, kemudian paru-paru ke bagian pena paru-paru, dia menuju ke bagian serambi kiri. Dari serambi kiri turun lagi darahnya ke bagian bilik kiri lagi memompa untuk ke seluruh tubuh. Masuk lagi dia ke serambi kanan, dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, dari bilik kanan menuju paru-paru, ya. Kemudian masuk ke bagian serambi kiri. Dari serambi kiri turun lagi dia ke bagian bilik kiri dan seterusnya. Alurnya seperti ini, ya. Nah, Bu harap kalian memahami tentang peredaran darah manusia, ya. Sampai di sini dulu. Untuk latihan kamu di rumah, silahkan kamu mengerjakan latihan halaman 11, ya. Di sini kalian membuat sebuah gambar, ya, tentang aliran atau alur dari peredaran darah besar dan darah kecil, ya. Silahkan kalian buat. Nanti mau kalian fotokopi ataupun gambar sendiri, terserah. Gambarnya ini kemudian tuliskan alur untuk peredaran darah besar dan darah kecil serta diberikan keterangannya dari arah mana, ya. Catatannya sudah kamu tuliskan di buku catatan, kemudian latihannya dikerjakan di buku latihanmu, ya, dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu menjalankan protokol kesehatan. Sampai di sini dan sampai jumpa.